halaman 67. Perkenalkan Pak, nama saya Jamal Bapak. Bapak namanya? Iya. Bapak Nur Agus. Bapak Nur Agus. Nama yang bagus. Iya. Nur Cahaya. Di musola dekat. Sekarang calon musola. Oh. Depan musola rumahnya. Depan musola. Iya. Ya. Waktu pas main ke tempatnya Mas Umar saya bisa ketemu insya Allah di sini. Iya. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Janjian di musola ya Pak. Kalau mau ketemu ya. Kalau main ke tempatnya Mas Umar atau Mas Tarno, kita janjian di musola ya. Janjiannya sih paling ya lewat kode azan. Sama-sama ke situ insya Allah ketemu. Insya Allah. Yuk siap Mas Tarno. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama a'taka syai'an minad dunya wala zatiha famana'aka at-tawfiqa li ta'atihi wal iqbala 'alaihi wal fahma 'anhu wa rubbama mana'aka minal awwali fa'ataka ats-tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama a'taka terkadangan paring sapa Allah ka ing sira. Rubbama a'taka terkadangan paring sapa Allah ka ing sira, paring syai'an ing suwi-wiji syai' mau minad dunya saking dunya wala dzatiha lan kelezatane dunya. Sudah? Famanangaka mongko nuli nyegah sapa Allah ka ing sira. Famanaka mongko nuli nyegah sapa Allah ka ing sira. Nyegah at-taufiq ing taufik. Nyegah at-taufiq ing taufik. Taufik li ta'atihi kanggo taat maring Allah wal iqbalalan taufik ing ngadep wal iqbalalan taufik ing ngadep ngalihi ngatasé Allah wal fahmalan faham wal fahmalan faham anhu saking Allah. Begini, rubbama a'taka syai'an minad dunya wala zatiha famana'aka at-tawfiqa li ta'atihi wal iqbala 'alaihi wal fahma anhu. Artinya, terkadang Allah memberikan kepadamu sesuatu dari harta dunia dan kelezatannya. Kemudian Allah menghalangimu taufik, pertolongan untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa tunduk patuh terhadap aturan Allah, dan menghalangimu untuk bisa menghadap kepada Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa selalu berzikir kepada Allah, dan menghalangimu untuk bisa memahami tentang Allah. Jadi dengan terjemah umumnya, terkadang Allah memberikan sesuatu kepada kita yang berkaitan dengan harta dunia. Ada orang kadang diberikan dunianya banyak, rumah bagus, nggak cuma satu. Diberi kendaraan bagus-bagus, nggak cuma satu pula. Ya, diberi tanah yang luas, nggak cuma yang ditempati. Ya, itu namanya harta dunia. Diberi istri cantik, anak-anak juga cantik-cantik, yang laki-laki ganteng-ganteng. Ya, diberi jabatan tinggi. Terkadang Allah memberikan kepada makhluknya begitu, ya. Diberikan harta dunia.
termasuk jabatan, termasuk anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ya. Tetapi Allah tidak memberikan pertolongannya untuk bisa taat, untuk bisa patuh. Dan Allah tidak memberikan pertolongannya supaya orang ini tekun di dalam beribadah kepada Allah serta senantiasa berzikir mengingat Allah. Dan Allah juga tidak memberikan pertolongannya supaya orang ini paham tentang Allah. Jadi pelajaran yang dapat kita petik di sini, jangan sampai kita sebagai santri melihat kesuksesan orang itu diukur dari harta dunia. Ini di dalam mobilnya api, rumahnya bagus, istri cantik, anaknya juga cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya, teman-temannya juga semuanya orang-orang tersohor. Wah, itu orang sukses. Wah, itu orang disayang Allah. Belum tentu orang yang disayang Allah yang seperti itu. Lihat sisi lain, memang dunianya serba kecukupan. Tapi orang ini ahli taat atau tidak? Orang ini ahli ibadah atau bukan? Orang ini faham tentang Allah atau tidak? Itu. Ya. Jadi jangan cuma melihat dari sisi dunianya saja. Paham Mas Yen? Ya. Memang terkadang ada orang yang kasih soal urusan dunia apa yang gak dikasih. Tapi urusan yang hubungannya dengan masalah akhirat, ketaatan, ibadah, mengerti tentang Allah sama sekali nol besar. Ada orang kayak gitu, Pak. Iya enggak? Lanjut. Warubbama mana'aka minal awwali fa'atoka as-saniyah. Warubbama mana'aka lan terkadangan Allah nyegah ka ing sira. Warubbama mana'aka lan terkadangan Allah nyegah ka ing sira, nyegah minal awali saking perkara kang awal. Fa'atoka mongko nuli paring sapa Allah ka ing sira, paring asania ing perkara kang nomor loro. Dan terkadangan Allah memberikan kepada bagian yang dan terkadangan Allah menghalangimu bagian yang pertama, lalu Allah memberimu bagian yang kedua. Jadi artinya terkadang Allah memberikan kepada makhluknya, kepada hambanya, ya, kemudahan untuk ibadah, kemudahan untuk taat, tetapi tidak diberikan kemudahan urusan dunia. Urusan dunia terhalang, ya, bisnis apa saja macet, ya, kepengen jabat apa saja gagal terus. Nah ini namanya rubbama mana'aka minal awal. Allah menghalanginya. Kepengen jabat apa nggak pernah kepilih, ya. Merintis usaha apa saja gagal, ada setengah jalan, ya. Terus pokoknya kalau hubungannya dengan masalah duniawi, pokoknya selalu Allah menghalangi, ya. Artinya tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan yang pertama, yakni urusan dunia. Tapi sisi lain Allah berikan kemudahan untuk urusan akhirat. Yuk dilalah ibadah apa saja yuk gampang, ya. Istrinya juga diajak untuk urusan ketaatan, yuk dilalah gampang. Anak-anaknya diajak, dididik untuk urusan ketaatan, yuk dilah nurut, ya. Walaupun sisi lain urusan dunia bahasanya yo kalau dibilang bangkrut ya bangkrut, ya. Tapi urusan agama nggak ada yang susah, semua menjadi mudah. Paham Mas, ya. Jadi memang manusia itu terkadang begitu Mas Tarno. Sisi lain
diberikan kemudahan urusan dunia, tetapi kadang tidak diberikan kemudahan urusan akhirat. Nah, ada juga orang yang diberi yang disusahkan urusan dunianya, dihalangi, tapi urusan akhiratnya dipermudah balak-balik. Makanya kita tidak boleh melihat orang itu dari satu sisi saja. Kelihatan ada orang kelihatan susah, biasa-biasa saja baunya lah, ya. Tetapi masya Allah sisi lain, taatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, ya. Jadi maka kita tidak boleh melihat orang itu hanya dari satu sisi, utamanya urusan duniawi saja yang kita lihat. Nanti kita di situ tertipu. Dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman'ullahi laka. Faman'ullahi mongko utawi penyegai Allah. Faman'ullahi mongko utawi penyegai Allah, penyega laka maring sira. Penyega minaili syahwatika saking merkole syahwat iro. Minaili syahwatika saking merkole piro-piro syahwat iro, waladatika lan keenakan iro. Bismillahirrahmanirrahim. Wasukunu bener ya sin ya? Iya. Soalnya di mana nih anteng? Wasukunu utawi anteng masyai'i wal kaunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua qaf. Kaf. Enggak ada sinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi masyai'in sin apa sin? Sin gede. Kecil. Enggak ada satupun yang menggunakan sin gede. Enggak ada. Coba yang itu pakai sin gede apa yang kecil? Kecil. Semua. Kecil. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi wal kaunu tidak bukan wasukunu ya. Tapi di sini wal kunu. Wal kunu utawi wal kunu lan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kunu Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah ketemu artinya sekilas langsung hilang lagi. Wal kunu utawi keadaan gitu. Wal kunu lan keadaan paman Allah. Wal kunu lan keadaan ma syai'in adati kita. Wal kunu lan keadaan ma syai'in adatika sartani alani piro-piro pengadatan iro. Wal kunu lan keadaan masa ingada tiga sartani alane piro-piro pengadatan iro iku ngatoun peparing sifate ngatoun jasilun kang agung, peparing kang agung minhu saking Allah. Jadi menghalanginya Allah kepada dirimu untuk bisa memperoleh beberapa keinginanmu dan kelezatanmu. Sisi lain keadaanmu dengan keadaan yang kebiasaannya tidak baik. Ya. Itu tadi sebenarnya itu kalau di mana iwas sukuni tepat banget. Jadi dengan terjemahan lain, tidak memberikannya Allah kepadamu tentang syahwatmu untuk memperoleh kelezatanmu, serta bisa tenang, bisa anteng dengan buruknya kebiasaanmu, itu merupakan pemberian yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya begini, Allah memang tidak memberikan apa yang kita inginkan. Kepingin hidup enak, kepingin bisa
sesuatu yang mewah tidak keturutan. Ya, pokoknya kepingin merasakan kemegahan dalam hidup, kelezatan dalam hidup, apa yang kita inginkan Allah tidak berikan. Tapi sisi lain kita bisa anteng, bisa tenang dengan keadaan yang tidak baik. Artinya seperti itu tadi. Ya, anteng. Orang diwai menang, orang diwai anteng. Itu merupakan pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya gambarkan begini, ada seorang anak kecil yang minta sesuatu kepada orang tuanya. Bapak, ayah, mama, aku minta dibeliin ini dong kayak punya teman-teman itu. Kemudian ayahnya bilangin begini, jangan nah, itu sesuatu yang kurang manfaat. Ya, jangan ikut-ikutan. Kemudian anak kecil ini paham, oh iya ya, iya nggak jadi ayah, nggak jadi lama kalau memang itu nggak ada manfaatnya. Nah, ini namanya ada anak kecil yang ketika memiliki keinginan meminta sesuatu kepada orang tuanya, kemudian dia paham kenapa tidak dituruti keinginannya. Padahal kepengen senang-senang, pengen punya mainan yang banyak, kepengen apalah yang enak-enak, yang makanan yang enak-enak, tapi tidak dikasih, tidak diturutin. Jangan nah, ini pedas, nggak cocok buat kamu, pedas banget nah, nanti sakit perut misalkan. Ya, anak ini paham. Nah, paham inilah tenang, nggak jengkel, nggak apa. Ya, ini merupakan sesuatu pemberian yang luar biasa. Jarang-jarang ada anak kecil ngerti dikasih tahu, iya nggak? Begitu juga dengan kita. Ketika memohon kepada Allah sesuatu yang menurut kita menyenangkan, menurut kita enak, tapi Allah tidak kabulkan. Sementara sisi lain kita merasa tenang dengan keadaan yang ada. Nah, itulah suatu pemberian yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bisa jadi orang menerima, bisa menjadi orang yang menerima dengan segala keadaannya, itu merupakan suatu pemberian yang sangat-sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, atau unjajilun, suatu pemberian yang sangat agung, maka tidak semua orang bisa memiliki sifat qanaah. Kalau setiap orang bisa memiliki sifat qanaah, nerimo dengan segala keadaannya, ya itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Iya enggak? Qanaah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa memiliki sifat qanaah atau nerimo impan. Rata-rata orang berontak, Pak. Kenapa sih aku begini hidupnya? Kenapa sih saya jadi tukang ini nggak kayak si A? Kan kayak gitu. Iya. Kenapa sih sampai-sampai masalah fisik aja kadang-kadang orang protes? Ya maaf, saya menggambarkan diri saya sendiri aja biar nggak ada yang tersinggung. Kenapa sih aku dikasih pendek cuma 153? Kayak dia, coba kalau 170 kan ganteng. Kan kayak gitu, dipakein baju apa aja enak. Gara-gara kemarin kejadian, Pak, ya. Saya sama Mas Umar, ya, saudara kan lagi menikahkan anaknya, ya. Bapaknya ini udah nggak ada. Dan pas acara, ya, untuk mendampingi ibu dari anak ini harus ada perwakilan dari keluarga bapak laki-laki. Terus pakai baju itu. Saya nggak tahu, suruh datang aja bajunya, Mas. Nggak orang yang pakai. Ini udah digulung-gulung, ini kok jatuhnya kayak baju tangan balon. Tangannya saya sambil kepengin nangis, kepengin ketawa. Ya Allah, ini ondel-ondel apa ya? Padahal mau dipajang. Saya langsung aja telepon Mas Umar. Mas Umar, tolong cepet-cepet kesini. Udah mau rapi, Mas Umar datang. Alhamdulillah saya ketolong. Mas Umar karena lebih tinggi, badannya lebih gede, ya. Itu baju ukuran XL, walaupun masih kegedean, masih roda depan. Artinya apa? Kadang kita berontak, ya protes sama Allah. Kenapa sih badan saya terlalu kecil? Dipakein apa aja susah. Sandal aja saya susah, Pak. Nyarinya kemana-mana nggak nemu. Susah gitu. Jadi kalau
mau kona'ah nerima itu susah banget. Dia pelan harus berusaha menerima. Ya udah, dan sisi lain juga jadi ngirit bahan. Paling kayak gitu caranya, jadi ngirit bahan kayak gitu. Lanjut ya, supaya tidak menyinggung orang, jadi saya ngomong diri sendiri aja, saya menggambarkan diri saya lanjutkan. Jadi itu artinya bahwa qanaah atau nerima ing pandum, menerima dengan keadaan yang sudah Allah berikan kepada kita, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit. Karena sangat sulitnya itu, sehingga apabila ada orang bisa mendapatkan sifat qanaah, itu artinya orang sudah mendapatkan pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pantas orang ini dicungi jempol top kayak gitu. Li'annahu karena teman satu ni Allah iku akoka bakal ngelanggengake atau ngekalake sapa Allah ka ing sira mau bareng-bareng sartane Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada wawunya ya. Wa ikta tongaka. Wa ikta tongaka lan megot sapa Allah ka ing sira. Wa ikta tongaka lan megot sapa Allah ka ing sira, megot ngan hududika sing pira-pira bagian ira. Wa akhradika lan pira-pira sejo ira. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah terkadang tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, dan terkadang Allah tidak memberikan yang menurut kita lezat, menurut kita nikmat, padahal kita kepengin. Alasannya apa? Alasannya Allah ingin bahwa kita akan selalu bersama Allah. Caranya dengan apa? Supaya kita selalu bersama Allah, caranya kita diputuskan dengan apa-apa yang menjadi bagian nafsu kita, apa-apa yang menjadi bagian dari syahwat kita, kepingin apa saja, dimentahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang Allah kehendaki adalah supaya kita selalu terus-menerus bersama Allah. Jadi kalau orang memiliki banyak kegagalan dalam hidup, merasa gagal, kepingin ini nggak keturutan, kepingin ini itu nggak keturutan, maka hatinya akan selalu terus-menerus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang itu salah satu cara Allah ya untuk membuat hambanya selalu dekat dengan Allah. Ya, gitu. Ya, kalau nyedong langsung nyedong ya orang ini bakal jauh dengan Allah, jarang berdoa. Lanjut. Wa aksu dzalika utawi sakwalike mengkono-mengkono manullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aksu dzalika utawi sakwalike mengkono-mengkono manullahi laka iku huwa utawi ngaksu dzalik iku almanmu penyegah. Bismillahirrahmanirrahim. Iku almanmu penyegah alat tahqiqi ngatasi sejatine. Iku almanmu penyegah alat tahqiqi ngatasi sejatine. Wa ingkana lan senejana ono opo dali ono iku ngatoan peparing, ono iku peparing fi zahiri ing dalam zahire. Tadi kan di atas sudah disebutkan faman ullahi laka min naili syahwatika waladatika. Jadi Allah tidak memberikan kepadamu untuk bisa memperoleh keinginanmu, untuk bisa memperoleh apa yang menurutmu lezat ya. Sementara satu sisi bisa tenang, itu merupakan suatu
pemberian. Ya, kebalikan dari itu berarti Allah memberikan apa yang kita inginkan. Allah memberikan apa yang menurut kita lezat. Allah memberikan yang menurut kita enak. Ya. Allah yang memberikan yang menurut kita menyenangkan. Kebalikan dari tadi. Secara hakikatnya itu adalah penolakan. Secara hakikatnya adalah itu bahwa Allah tidak memberikan kepada kita. Jadi kelihatannya jor-joran itu orang, dijodon. Ini kasih. Secara hakikat, ya walaupun kalau dilihat secara lahir, ini orang doanya kok manjur banget ya. Sampai saking suksesnya ini orang, kadang ada yang nanya, itu merdukunya kemana? Kan jadi kayak gitu. Padahal orang yang seperti itu secara hakikatnya ini merupakan suatu penolakan bahwa orang ini dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bukan suatu pemberian yang begitu secara hakikat. Sekalipun bila dilihat secara lahir ini merupakan suatu pemberian. Lanjut. Fala tandur mongko aja ningali sapa sira li zahiril ngatoi maring lahire peparing wal manni lan penyegah. Bali hakikatil amri balik ningalono sapa sira maring hakikate perkara, maka janganlah kamu melihat terhadap lahirnya suatu pemberian atau melihat suatu pemberian dari sisi fisik saja, dari sisi lahiriah saja, apa yang terlihat oleh mata kita. Dan juga tidak boleh melihat suatu penolakan atau tidak diijabahnya suatu doa, merasa tidak dikabulkan doanya, keinginan yang belum tercapai, jangan dilihat dari sisi lahirnya, ya, tapi lihatlah secara hakikatnya itu perkara, ya. Kayak tadi, kalau saya kiaskan kembali lagi kepada anak kecil yang minta sesuatu kepada ayahnya, misalkan minta bakso yang pedas, ya. Tapi sang ayah menolak, jangan nak, jangan minta yang pedas, nanti bisa sakit. Kalau secara lahir kan ini suatu penolakan, ya, bagi orang tua terhadap anak minta bakso yang pedas, orang tua tidak memperbolehkan. Secara lahir ini penolakan. Keinginan anak ditolak. Tetapi secara hakikatnya ini merupakan pemberian. Pemberiannya gimana? Pemberiannya bahwa ini orang tua betul-betul sayang sama anaknya. Ketika orang tua melihat ada sesuatu yang tidak tepat buat anaknya, sekalipun anaknya minta, tidak diberikan. Paham nggak? Oh, saya kiaskan begini, jelas ya. Jadi melihat sesuatu jangan dilihat dari lahiriahnya, tapi lihatlah dari sisi hakikatnya. Ada orang diberi apalah hubungannya dengan duniawi, tetapi nyatanya harta dunia ini tidak digunakan untuk beribadah, tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, justru digunakan untuk mendukung kemaksiatan. Ini secara hakikatnya bukan suatu pemberian, tetapi secara hakikatnya adalah penolakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena Allah sayang, tetapi karena Allah tidak sayang kepada orang itu, sehingga biarkan saja terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam kemaksiatan dengan harta-harta yang dia miliki. Ya, terus paham ya Pak? Walaupun bubeng memang ini ya. Itu jelas sih. Iya, sebenarnya itu memang ini cara. Sebenarnya memang ini cara penyusun kitab, menulisnya juga seperti itu. Kelihatan mundet-mundet tapi ke situ lagi. Jadi kesimpulannya jangan kita melihat sesuatu dari sisi kesimpulannya itu. Jadi saya kelihatan mundet-mundet juga karena membaca kitab ini, ya. Jadi udah ngomong ke sana balik lagi ke situ, ya. Supaya apa?
karena ini suatu pembahasan yang sangat penting. Dengan diulang-ulang ya perkataan itu supaya orang betul-betul paham maksud penyusun kitab. Yang menyusun kitab ini maksudnya begitu. Dan kalimat lain. Dan kalimat ini takutnya belum paham. Dicoba dengan kalimat yang lain. Kalimat ini takut belum paham. Dicoba dengan kalimat lain. Itu maksudnya penyusun kitab. Jadi bukan sayanya yang budet-budet. Ya Pak, Mas ya. Wahina izinan arikalan iki fala tangdur li dhahiril ata wal mati fajibu moko wajib ngal ngabdi ngatasé kula apa ayat ruka yen to ninggal sapa abet ninggal atadbira ing ngatur tinggal atadbira ing merintai atau ngatur wal ikhtiyar lan milih. Bismillahirrahmanirrahim. Ninggal ngatur lan milih lima walahu maring bendarane ngabet. Oleh karena kita tidak boleh melihat suatu pemberian atau suatu penolakan Allah itu dari sisi lahir saja, tetapi lihatlah secara hakikatnya. Maka wajib bagi kita sebagai seorang hamba untuk tidak mengatur Allah dan untuk tidak mengajukan pilihan terhadap Allah. Ya, Mas Salam, paham? Iya. Jadi jangan Mas Salam yang masih bujang ini ngatur Allah. Ya, ya Allah, berilah aku istri yang beginilah supaya hidupku begini ya Allah. Ini namanya ngatur Allah loh. Ya, ya Allah, jodohkanlah aku dengan si A lah ya Allah. Kalau enggak si A ya si B ya Allah lah. Pokoknya di antara dua lah. Ini namanya mengajukan pilihan sama Allah. Jangan ya. Pokoknya kalau minta jodoh minta aja tapi enggak usah mengajukan pilihan kepada Allah dan juga jangan mengatur Allah. Ya Allah tolonglah jodohkanlah aku dengan dia. Emang tahu Jangan memaksa. kalau terlaksana dengan dia emang jadi bagus rumah tangganya kan enggak tahu. Ya, yang ada kita hanya ikhtiar saja. Asal main ya ke tempat saya, siapa tahu nanti tetangga. Itu namanya ikhtiar. Saya juga nggak maksa harus dengan tetangga saya. Nah, janji enggak. tahu janji itu karena gagal ya. Iya. Jadi cuman ikhtiar. Ya, selebihnya kembalikan kepada Allah kayak gitu. Itu ikhtiar saja. Jam berapa ini? Sudah ada setengah jam. Sudah setengah jam. Ya sudah ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini bahwa ketika melihat seseorang kita jangan melihat dari satu sisi saja, dari sisi kesuksesan dunia saja. Orang itu sukses urusan dunia, tapi bisa jadi orang itu tidak diberikan kemudahan oleh Allah untuk taat. Bisa jadi ada orang ahli ibadah, ahli taat, tapi maaf dengan kata lain hidup dalam keterbatasan sangat-sangat sederhana banget. Ya. Jadi kalau mau menggunakan kata miskin saya nggak tega tapi sederhana ya. Memang ahli ibadah tapi sederhana hidupnya. Yang sisi lain memang hidupnya mewah tapi jauh dari kata taat. Ya. Jadi memang terkadang Allah memberikan sesuatu kepada hambanya begitu. Jadi kalau kita melihat ini berarti kita tidak boleh ngiri kepada orang lain yang menurut pandangan kita sukses urusan dunia karena belum tentu orang itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk urusan agama, untuk urusan akhirat. Yang kita boleh ngiri, kita boleh kepengin ngelihat ada orang kaya senang sedekah. Ngelihat ada orang kaya tetap rendah hati, tetap ahli ibadah. Nah, itu kita boleh. Saya kepengin seperti dia ya, itu baru boleh ya. Sudah lihat dari dua sisi. Oh iya ya. Walaupun kaya juga nggak sombong, walaupun kaya tetap ahli ibadah. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, besok masih pembahasan berkaitan dengan ini ya. Jadi mohon ya ini besok juga ya mentingin banget untuk bisa hadir. Ini pokoknya ini masih berapa lembar pokoknya pembahasan sebentar ini. Saya berharap semoga pembahasan ini bisa meredam emosi kita, bisa meredam nafsu kita saat kita merasa ingin memiliki sesuatu kok belum tercapai.
saat kita melihat orang lain kok hidupnya enak, kok kita kok belum. Semoga dengan pembahasan ini, dengan pengajian ini, hati kita, nafsu kita bisa rendah, jiwa kita bisa terhibur, bisa adem. Karena apa? Karena kita tahu hikmah di balik semua ini. Akhirul qali bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.